Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah ini jatuh di permulaan kalam. Kalau ada isim jatuh di permulaan kalam namanya mubtada. Mubtada itu artinya permulaan itu. Makanya alhamdulillah ini kalimat isim sebab al dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa mubtada. Ini kalau pakai bahasa Jawa biasanya yang mempunyai makna utawi. Alhamdulillah utawi sekabiane puji lillahi iku tetap kedue Gusti Allah. Ini alhamdulillah kalimat isim sebab ada alnya dan musnad ilaih. Lillahi ini tidak satu kata tapi dua kata, lam sama Allahi. Makanya lam kamu tunjuk sendiri, Allahi kamu tunjuk sendiri. Lam kalimah huruf jin. Ada berapa huruf jin? Sebutkan. Orang kalau pengen pinter, cara belajarnya itu pakai sistem tanya jawab. Banyak santri nggak pinter-pinter gara-gara menjadi pendengar setia. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr. Fas'alu, bertanyalah kamu semua ahla dzikri, kepada orang yang profesional, kepada orang yang ahli. Ahla dzikr, ahli dzikir. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kenapa menggunakan ahli dzikir? Kau nggak pakai menggunakan ahlal ilmi. Bukti bahasanya orang yang takarub kepada Allah, koneknya ini luar biasa. Hasilnya lebih luar biasa daripada hanya sekedar alim. Kalau alim, pengetahuan mereka sebatas memahami di kitab, sebatas memahami di kertas. Tapi kalau ahli dzikir, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Keilmuannya tidak hanya sekedar kitab, tapi keilmuannya langsung makrifat billah. Makanya yang kamu tanya adalah orang-orang ahli dzikir. Ahli dzikir, jangan sekedar ahli ilm. Jangan hanya sekedar orang yang ahli ilmu. Apabila kamu belajar memahami kitab, memahami ilmu agama, jangan hanya sekedar mereka itu ahli kitab, tapi mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Sholatnya baik, puasanya baik, zikirnya baik, baca Qur'annya baik, orangnya salih. Jangan mengambil ilmu mereka-mereka yang sekedar alim saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu yang kita pelajari ini yang asli ilmu ruhaniyah, bukan ilmu dohiriyah. Makanya kalau kamu mengambil ilmu dari seseorang, jangan hanya sekedar dilihat casingnya saja. Dilihat dohiron wa batinan. Sampai di mana beliau hati-hati tentang halal haram. Ojo ngawur. Jangan mengambil ilmunya seorang kiai sing seneng proposal, sing seneng golek bantuan, sing seneng dana-dana pemerintah. Jangan rusak nanti. Ustadz promosi ya, malah ngono wong iki lho. Promosi malah. Kamu itu artinya kalau kamu mengambil ilmu dari seseorang tojo ngawur. Sebab agama ini nanti akan kita transferkan ke para generasi-generasi. Jangan sampai ilmu agama yang kamu dapatkan dari seorang guru sing cengeng. Siapa guru yang cengeng? Guru yang cengeng adalah guru yang senengane ngene. Gimana kamu itu? Kelak di akhirat, orang-orang yang meminta-minta, yang sering minta-minta, kelak di akhirat, orang itu dibangunkan di yaumil kiamat, sedangkan wajahnya tidak ada daging sama sekali. Hanya tulang belulang. Kenapa seperti itu? Sebabnya wongnya rada isin. Nah ini rai gedek. Paham? Paham gedek? Apa gedek?
punya malu. Pada akhirnya tidak ada daging sama sekali. Wajahnya ini nggak punya malu. Jangan begini. Kamu itu, permasalahan kamu itu kurang yakin ke Allah. Kamu pengen tahu siapa calon-calon ulama yang kelak apabila terjun di masyarakat mereka begini? Yaitu santri-santri yang apabila uangnya habis, senengannya jalur duit wong tua. Dengarin ini, woi, kupingnya dijembreng, kuping baskom. Mecak ae kuping lawa, kelelawar. Jangan begini, nggak punya uang biar makan-makan. Ini loh saya nggak punya uang sama sekali. Kira-kira nanti ada makan nggak juga? Kamu. Dulu saya pernah mondok. Dengerin, oi. Dulu itu saya pernah mondok. Baru 1,5 tahun, ayah saya nyuruh saya untuk pindah pondok. Alasannya apa coba? Alasannya gantian adik. Jadi istikharah itu pengen dimondokkan. Bapak saya kan fakir, tidak mampu untuk meragati memondokkan 2 orang. Disuruh boyong, disuruh pindah ke pondok Kudus, sama khidmah sama seorang kiai di sana. Apa kata saya? Boten, enggak. Kenapa? Ciri-ciri santri yang ilmunya gak barokah, ciri-ciri santri yang ilmunya tidak menembus, pindah-pindah. Wes saudara percaya, buktikan. Rumang samu ono wong nikah lagi setahun, lagi 2 tahun, terus pegetan ganti lanangan meneh, terus pegetan meneh ganti lanangan meneh, terus hebat ngono. Wah, bojone iki pirang-pirang iki, songo bojone. Hebat. Justru itu adalah kelemahan. Itu adalah ketidakhebatan. Orang yang hebat adalah suaminya cuma satu-satunya di dunia atal akhirat, suami dunia, suami akhirat, suami di dunia, suami kelak di surga. Kecuali kalau dalam rangka kursus loh. Kalau dalam rangka kursus nggak apa-apa. Kalau dalam rangka mondok jangan pindah-pindah. Ustadz apa? Romo yai saya kurang begitu alim. Berarti kamu seudun. Kalau sudah jegur dalam naungan, jangan pindah-pindah. Dengarin ini. Jarang banget ada orang sukses keilmuannya pindah-pindah. Jarang. Saya ini adalah bagian daripada santri yang mondok di satu titik. Ayah ibuku nyuruh saya untuk pindah. Saya nggak mau. Apakah saya durhaka? Tidak. Justru kalau saya pindah, maka saya telah durhaka kepada romo yai saya. Saya lebih senang dikatakan durhaka ke orang tua daripada ke guru kan saya. Karena orang tua itu poleng, wong tuamu itu poleng, orang tuamu itu ngerti aku. Masih karena nafsu dan syahwat, tapi guru tidak karena nafsu dan syahwat. Paham? Orang tuamu itu poleng, mau gua poleng? Poleng bingung aku, apa tuh poleng ini? Terus pokoknya ngono ini. Kamu berangkat nyarikan rumput untuk kambing kamu di rumah, ngarit. Baru dapat sedikit, melihat di sana ada rumput yang lebih hijau, kamu nggak jadi ngarit, pindah. Baru dapat sedikit, pindah. Di sana ada yang lebih hijau, pindah lagi. Maka kamu nggak dapat rumput kamu. Dapat rumput cuma sedikit kamu. Kenapa? Gara-gara kamu pindah-pindah, merasa ada rumput tetangga lebih hijau daripada rumput pribadi. Salah itu. Semestinya kamu ngarit, udah dinikmati seadanya. Kalau kamu istiqomah mengambil rumput-rumput di situ, maka kau akan mendapatkan rumput yang gemerlap, rumput yang banyak. Paham, Tom? Dengarin ini. Pada akhirnya saya tidak jadi pindah. Saya bertahan nyampe umur 22 tahun.
Nyampe 8 tahun saja di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari Ngaringan Grobogan Jawa Tengah Indonesia Raya. Setelah itu saya pulang dari pondok di umur 22. Pada tahun 2003 saya istiqomah di rumah. Apa yang terjadi? Allah datangkan santri-santri dari berbagai daerah nyampe sing jenenge soleh solehah teko kabeh. Soleh solehah. Itu ada santri namanya Muslim, yang sana Muslimah. Paham? Itu ada santri namanya Jamil, yang di sana Jamilah. Ada santri namanya Toyib, ini Toyib ya. Paham? Pada akhirnya berhasil. Makanya kamu itu jangan pindah-pindah pondok. Sesungguhnya santri yang pindah-pindah pondok, dia sedang melecehkan kiai. Pondok pesantren itu nggak seperti sekolahan. Kalau kamu sudah lulus sanawi, izin sanawi terus, itu bukan kehebatan, itu kegoblokan itu. Lah sekolah sanawi nyampe 7 tahun lah lulus. Itu kegoblokan. Tapi kalau pondok pesantren adalah keberhasilan. Paham? Jadi halaman yang ini adalah untuk mendeteksi nanti kalau ada lafaz alhamdulillah, semisal alhamdulillah kalimah isim. Sebab al dan musnadilah. Lillahi lam kalimah huruf cer. Ada berapa huruf cer? 19. Sebutkan. Ustaz, kenapa harus menggerakkan ini? Kalau kamu tanya seperti itu, tanya kepada Allah. Kenapa kalau sholat asyhadu illallah, kenapa menggerakkan ini? Kenapa kok menggerakkan ini? Pasti ini ada rahasia di balik menggerakkan jari-jari. Hah? Orang itu kalau sholat menggerakkan jari-jarinya illallah gitu, nyampe terakhir supaya husnul khotimah sholatnya. Begitu juga kalau kamu begini, nanti husnul khotimah ngajimu husnul khotimah. Ra percaya betul nih. Lagi pula kalau santri itu ngaji ngene, tak jamin ra ngantuk. Sebabnya sing ngantuk orang arah kuat ngangkat tangan. Paham? Lillahi lam kalimah huruf C. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah itu menjadi lillahi Allahi kalimah. Sebab huruf cer, al dan c. Jadi kamu mengatakan lillahi itu tersusun dari lam sama Allahi. Ini ada lam, ada al, ada kasroh. Kasroh itu cer. Paham? Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Kalau ada 2 lafaz dimaknani jadi satu, namanya idhofah. Idhofah itu tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Gus paham nggak Gus? Paham nggak? Juga susu Gus, kesikut nanti. Santai sedikit-sedikit aja. Yang penting kamu itu kerasan di sini. Masa gak kerasan? Untuk hasenan. Pakai spring bed. Makanya nih restoran. Coba. Orang kerasan ke nemen nih. Apalagi lagi kalau pondokmu tuh enak nih gini. Percaya gak? Di pondokmu anu kan. Kalau ke toilet ngantri kan. Ngantri ini kan rono ngantri. Saya pengen itu apa kamar-kamar santri itu rubah semua. Jadi kamar santri itu setiap kamar 4 orang, pakai AC, ada kulkas, ada televisinya. Ya enak itu lah. Saya tuh pengen membuat mini supermarket. Jadi kalau santri-santri butuh apa itu cukup pesen itu. Tidak perlu jalan ke supermarket. Hah?
Ada gojek-gojek yang ngantarin. Bayarnya pakai setoran. Bayarnya pakai setoran. Jadi setiap satu setoran dapat satu kupon. Satu kupon bisa ditukarkan senilai Rp1.000. Kalau satu hari itu 7 kali setoran dapat 7.000. Kalau satu hari 100 kali ya berarti 100.000. Insya Allah cepat ngalim semua ini santri. Robbil alamina, Robbi kalimah. Tanda isimnya apa? Mudhof dan jir. Jadi Robbi ini namanya mudhof. Kenapa Robbi dinamakan mudhof? Susunan pertama dari dofa. Kenapa al-alamina dikatakan mudhof ilaih? Susunan kedua dari dofa. Susunan mudhof dan mudhof ilaih dinamakan mudhof. Butuh Gus, butuh sering. Kalau hanya sekedar kamu mendengar sekali 2 kali, sulit. Kalau ente ini, kalau antum semua ini kok nyampe ngaji 40 dino gak deal, berarti aja kamu itu aja goblok tenanan. Lo ngaji nau cara blugot terus menerus. Ya Karim. Jadi bangun tidur nyampe mapan tidur, ngipine itu, minilah analah. Mimpinya itu loh, huruf jer. Gimana gali? Paham dong? Nanti kalau sudah paham ini, kalau sudah memahami tanda-tanda kalimat isim, lalu memahami tanda-tanda kalimat fi'il. Apa fi'il? Ada kalimat fi'il ada? 3. Ada tanda kalimat fi'il ada? 3. Sebutkan kembali. Patuh tak tani sakinah, kemasukan menunjukkan agama. Paham? Itu di jurumnya Rawono. Di Imriti yang nggak ada. Di Alfiyah yang nggak ada. Duh, saya ngomong gini kok, dikatakan saya melecehkan jurumnya Imriti Alfiyah. Kok aneh? Seumpamanya Syekh Son Haji dan Syekh Imriti dan Ibnu Malik hidup saat ini, beliau akan menyanjung saya. Seumpamanya kok saya itu diperbolehkan untuk cerita sir, saya cerita. Berhubung ilmu rahasia itu harus dirahasiakan. Nah, kalau ilmu rahasia kok dipamerkan berarti itu rahasia, teman. Lucu ya. Paham? Kalau ada lafaz kana Muhammadun aba ahadin, maka tidak ada Muhammad aba ahadin, ayahnya seseorang. Maka Muhammadun, kana kalimat fi'il madi. Setiap fi'il madi tanda-tandanya atau tatane sakinah. Jadi kana, kalau kemasukan tatane sakinah bunyinya kana. Paham? Gampang. Kana mudhari'nya yakunu. Yakunu kalimah fi'il mudhari. Yakunu kalimah fi'il mudhari. Gus, ngono kuwi diuculi. Paham? Itu kan kabeli ono semai ucul. Lah saya mbok pucal-pacal. Iki diuculi, iku kabeli ono semai ucul. Mbok ngene. Iki kok salah cewek ngene sih. Orang hidup pokoknya ngono. Aku lihat-lihat ini. Ini sudah lama loh, setengah tahun dipacel loh itu. Oh keplek deh. Atau beli yang baru. Ya sekali orang baru iki diuculi jarane. Masya Allah. Calon suami yang nggak membanggakan. Tidak membanggakan tapi membanggongkan. Ya, kita lanjut pada halaman keempat.
Halaman keempat ini bahas tentang murab mabni. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Kalimah yang murab ada dua. Sebutkan. Nih, isim ada yang murab, fiil ada yang murab. Tapi kalau huruf tidak ada yang murab. Tidak ada yang murab. Makanya kalimah yang murab ada dua. Apa? Isim, fiil. Yang isim yang murab contohkan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yang fiil yang murab contohkan Yadidu, Yadida, Yadid. Telinganya dengar terus bolong-bolong lobang. Lah sate goblok wis iso pinter. Lah iki sate pinter ngaji ning kene malah jadi goblok. Caranya jangan mikir ke sana Gus. Kalau kamu mikir ke sana nggak jadi. Nggak jadi itu. Kenapa nanti banyak yang mempelajari nahwu sorof berikut banyak yang pusing? Karena mempelajarinya kita bermacam-macam. Makanya nggak jadi dia. Caranya satu titik dulu. Weh lucu nginceh wong wedok sing mbok inceh wong wedok 19 ya. Wong wedok 19 kaya huruf jer. Malah bubar jalan, napa ikono, bangkrut ya. Carane toh kamu itu kalau seneng cewek siji tok. Setiap hari kirimi pulsa 100.000. Kirimi transferi uang 1 juta. Aku yakin, aku tak melu daftar nang wong lanang ngono iku. Coba kita lihat kalimah ya, Pak. Kalimah ini kan ada 3 kan? Isim, fi'il, huruf. Kalimah yang mabni ada 3. Kalimah yang mabni ada 3. Sebutkan. Berarti kalau kalimah isim yang murab ada berapa? 2. Yang mabni ada 3. Diam. Gus. 2 tambah 3 berapa Gus? 5. Pinter. Goblok. 2 ditambah 3 berapa? 2 tambah 3 kok 5. Matematikamu di sekolah untuk gak ganggu di sini. Isim yang murab, kalimah yang murab 2, kalimah yang mabni 3. 2 ditambah 3 sama dengan 3. Lah kok nak 5 terus sing loro sapa sing nambahi? Isim, fi'il, huruf. Yang isim ada yang mabni, ada yang mu'rab, tapi yang banyak mu'rab. Sepenting ini dihafalkan dulu. Coba. Pertama kali adalah isim yang mu'rab. Apa mu'rab? Contohkan isim yang mu'rab. Zaitun. Zaitun kalimah isim. Sebab tanwin. Zaitan kalimah isim. Sebab tanwin. Zaitin kalimah isim. Diam. Saiki kesusu. Gus, zaitin kalimah bagus. Sebab tanwin. Bener Cid. Tanwin dan jer. Ngono carane. Itu ada tanwin dan jer. Jernya berubah? Kasroh tanwin. Kasroh tanwin. Sing siji namanya kasroh, sing ngisore namanya tanwin. Harokat yang double itu namanya tanwin. Oke. Kemudian isim yang mabni. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Nanti untuk mengetahui isim yang mu'rab, kamu lihat pada halaman 33. Untuk mengetahui isim yang mabni, kamu lihat pada halaman 34. Paham? 34.
gampang. Coba kita lihat. Sekarang kita lihat isim yang murab dulu. Isim yang murab berarti isim yang bisa berubah. Perubahan itu namanya i'rab. Perubahan yang terletak pada kalimat isim ada 3. Apa? Rofa, nasab, jer. Rofa itu biasanya dhamma. Nasab biasanya fathah. Jer biasanya kasroh. Kalau i'rab itu dhamma fathah kasroh, maka serupa dengan mabni. Karena mabni itu ada 4. Mabni ada 4. Ada mabni dhamma, mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun. Kalau i'rab itu sama seperti itu, maka serupa. Di dalam istilah keilmuan, serupa-serupa itu gak pakai apik. Kembar-kembar apa atau apik? Kenapa adikmu jenenge Angel? Apik jenenge Fatimah, konggone sono jenenge Fatimah. Jenenge Khadijah wis ono. Rata-rata orang itu pengennya beda. Pengennya beda. Ada seorang perempuan wis didedeki sama seorang lelaki. Dilalah wong wedok kuwi malah diboncengke wong lanang liya. Iku iso putus lho itu. Kenapa? Manusia itu sifatnya beda. Paham? Beda itu. Secara otomatis itu. Coba kita lihat coba. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan rofa, nasab, jer. Jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim rofa, nasab, jer. Beda sekali dengan i'rab yang masuk pada kalimat fi'il. Kalau i'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada? Sebutkan rofa, nasab, jer. Jadi yang masuk pada kalimat isim ada 3. Yang masuk pada fi'il ada 3. 3 ditambah 3 sama dengan 4. Itu Gus. 3 tambah 3 6 ngono. Lah terus i'rab apa kok 6? Lah i'rab kelima i'rab apa coba? I'rab ke-6 i'rab apa coba? Makanya kenapa anak saya orang tak sekolah ke umum? Engko paling error engko. Kayak kowe ngono 3 tambah 3 malah 6. Kamu ya tak kena. Anak saya enggak ada yang saya sekolahkan. Ustaz nanti bagaimana? Saya enggak sekolah nyatane. Paling sukses sak kuburan. Sak kuburan yang paling kaya saya. Mana yang punya rumah? Enggak ada yang punya rumah saya doang. Alah. Itu lah sendiri sekolah-sekolah gile. Malah dong ngalor ngidul bingung cari pekerjaan. Lu kok lucu ya? Coba santri yang nggak punya ijazah mulai langsung jadi bos. Bos apa? Bos ome. Bos apa? Bos wedus. Sing sekolah-sekolah jadi karyawan. Ustadz profesor doktor menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Coba santri tuku pitik langsung jadi bos pitik. Santri pondok itu toh jadikan menjadi bos. Minimal bosok lah. Minimal bosok. Gak ada santri yang nggak jadi bos itu. Karena pengen melamar pekerjaan nggak punya ijazah. Justru awal keberhasilan santri berhasil gara-gara nggak punya ijazah. Gara-gara santri nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa, justru malah berhasil. Saya punya ijazah paling jadi pegawai negeri, jadi pejabat ya. Setiap 5 tahun ya dia asik ngeluh. Setiap 5 tahun kepalanya pusing. Mana buktinya? Buktinya setiap 5 tahun masang foto di pinggir-pinggir jalan. Insya Allah ganggu wadian tikus gitu. Apa? Lo percaya nggak? Itu loh. Pada akhirnya dikejar-kejar KPK. Ijazahnya mengantarkan dirinya menuju ke Nusa Kambangan, menuju ke judisi besi. Apa? Peluang koruptor, peluang maksiat,
ruang ngapusi. Carikan bupati sing ra ngapusi. Golekno. Nah ono. Ngapusi semua itu. Hah? Jarang banget ini. Carikan gubernur sing genah. Carikan presiden sing genah. Carikan. Hah? Sulit itu. Hah? Nanti pembenci-pembenci saya mesti motong-motong video ini. Terus Kiai Muharrar menghina presiden. Hah? Gimana? Nih, ini kalimat fiil. Coba kita lihat elemen keempat dulu coba. Ini kalimat isim. Jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Sebutkan rofa nasab jer. Rofa nasab jer. Isim yang dibaca rofa ada? Sebutkan fa'il mubtada. Wa awwatiya khabarnya inna wa awwatiya kalimatu atau tauhid baca. Gus, caranya baca seperti ini, Gus. Nanti kalau kamu ngajar di sana, bacanya dipersiskan seperti ini. Oh, cuma karang-karang dewi. Isim yang dibaca rofa sama dengan 7. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobarnya mubtada, 5 isimnya kana wa akhwatiha, 6 khobarnya inna wa akhwatiha. Itu namanya bid'ah dolalah itu namanya. Oranut itu namanya. Kalau saya ngomong fa'il, naibul fa'il, naibul. Kalau nanya panjang, kamu ikut nanya panjang. Biasanya fa'il, naibul fa'il. Itu salah. Fa'il, naibul fa'il gitu. Panjang pendeknya. Isimnya dibaca nasab ada? Sebutkan. Isimnya la munada. Ustaz, ini kan diberi nomor. Kenapa ini enggak diberi nomor? Lah ngira takut wis to. Kamu gak akan takut. Innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa tilabuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang rusak zaman dahulu itu gara-gara kebanyakan tanya, kontroversi dengan pemimpinnya. Rasa takut. Pokoknya apalan ngono. Rasa takut ditafsiri sendiri. Ustaz kok seperti jurumnya? Ya beda, ada. Bedanya mana Ustaz? Di jurumnya apa ada naibul fa'il? Wal al-marfu'u. Di apa itu di jurumnya itu kalau nggak salah wal asma'u al-marfu'u. Al-marfu'at sab'atu asya. Al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Betul? Lah ya, kowe ngomong muni padha. Ya beda. Di jurumiyah itu wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga beda. Al mansubat 15 al maf'ul bihi wal masdaru. Lah ini enggak wal masdaru. Ya beda. Kenapa beda? Gimana? Itu ditulis 700 tahun yang lalu. Sudah istilahnya sudah diganti oleh para ulama. Nenek moyang kita itu tuh. Itu kalau nenek-nenekmu itu. Dulu itu nenek saya kalau duduk di depan rumah kotang-kotangan toh. Keleke lho gitu. Iki istri seorang kiai lho itu. Ini istri seorang kiai. Bapak saya itu kiai. Ya mulang santri juga. Adus ning kali munggah ngene ning omah gitu, terima ditutupi ngene to. Zaman dulu ora ono sing sahabat. Kowe lagi ora sarunge Cak Putri di PMW nafsu ya. Kuwi sarung lho kuwi. Durung jerone sarung lho. Zaman dulu itu bukan tidak seperti sekarang. Saya dulu kakak saya mondok.
kerudungnya itu toh tripod di samping kita, telinganya masih kelihatan, lehernya ini kelihatan. Ini kakak saya pulang dari pondok, itu kerudungnya itu diginikan, ya, telinganya masih kelihatan, bunyai. Kalau kerudungan cuman kepalanya saja, telinganya kelihatan, ini masih kelihatan. Itu bunyai dulu. Paling pol itu diberi kerudung, tapi kerudungnya memanjang, lehernya masih kelihatan. Artinya sekarang itu beda, kurunnya sudah beda. Baikan orang dulu apa sekarang ya? Kalau di Indonesia sekarang toh. Kalau di Indonesia harus sekarang toh. Zaman dulu itu banyak orang nggak pakai kerudung. Di pasar itu jarang. Sekarang di pasar itu loh pakai kerudung semua. Penjaga itu loh. Oh, kemarin saya itu di bandara semuanya pakai kerudung. Saya ora pakai kerudung paling pramugari. Itu saja. Sekarang udah banyak pramugari pakai kerudung. Masuk ada Ustaz? Ada. Siapa Ustaz? Pramugari Al Mubarok. Isimnya dibaca tidak ada. Sebutkan pemasukan roh mudhari kayak kafir majrur na'at atau tauhid tidak. Jadi nanti seumpama ya ada lafaz ya. Ada lafaz. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Alhamdu kalimah sebab al dan musnad ilaih. Murabba mabni murab. Sebab bagaimana berubahnya? Alhamdu, alhamda, alhamdi. Irobnya apa? Sebab mubtada isim dohir. Paham? Caranya seperti itu. Yang penting nanti dihafalkan. Gus, hafalin Gus ya. Pe topo ning kamar ae. Rasa niru-niru cah iki. Cah iki hafal kabeh iki. Kok enggak ada yang bawa kitab? Santi Al Mubarok niru Kanjeng Nabi belajar. Dulu Rasulullah belajar sama malaikat Jibril, enggak ada yang pakai kitab. Kenapa? Hafal kabeh. Newocit, Masya Allah. Itu dihafalin. Terima ngene tok masa gak iso. Semisal ya ada lafaz alhamdulillahi. Lillahi lam kalimah. Oke. Sebab tidak patut tanda-tanda kali ini dan fi'il. Abdi pamurad. Sebab tidak bisa berubah. Lillahi Allahi kalimah isim. Sebab huruf j, al dan j. Huruf mabni mudhaf. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Allahi. Irobnya j. Sebab kemasukan huruf j. Alah mekatam. Pondokmu lagi sehari mekatam. Ngapain sulit-sulit? Hah? Hidup sulit-sulit. Hah? Cuman gitu-gitu aja ya? Gus, apalin Gus ya? Nah, kepalamu panas, caranya lebono kulkas. Kita mau beli es gue Mbak Ulil, terus taleni nih gue bun-bunan. Nah setoran ono es. Aku yakin videomu cepat laris. Pak ibumu iso jenguk ning pondok. Anakku modal ilmu bae kok malah stres. Gampang.